Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasan Azhari, prodi saya Pendidikan Kepelatihan, nomor registrasi saya 16026170444. Oke, saya di sini akan mengajarkan tugas tentang ilmu gizi dengan materi karbohidrat. Oke, yang pertama pengertian karbohidrat sendiri. Karbohidrat itu sering disebut dengan hidrat karang, yaitu zat yang penghasil suatu kalori yang angka kalorinya itu disebut dengan 4 angka, karena karbohidrat itu tersusun dari zat makanan yang berarti unsur C dan unsur H dan O. C itu karbon, H itu hidrogen, O itu oksigen. Terus kalau untuk ciri kimiawi karbohidrat tadi kan udah tuh C, H sama O. Ciri kimiawinya itu adalah molekulnya tidak dapat dipecah lagi atau tidak dapat dibentuk menjadi lebih kecil lagi itu. Terus klasifikasi karbohidrat itu ada 3, ada monosakarida, terus ada oligosakarida sama polisakarida. Itu untuk monosakarida itu berasal dari kata Yunani yaitu mono, satu, dan sakarida itu gula. Sehingga monosakarida itu adalah senyawa yang memiliki suatu gugusan aldehid atau katon bebas. Seperti itu. Terus oligosakarida itu bahasa Yunani juga yaitu oligo yang artinya sedikit. Terus oligosakarida itu gula senyawa yang menghasilkan 2-10 molekul monosakarida yang sama atau berbeda pada suatu hidrolisis. Terus polisakarida itu sama dari Yunani juga ya, yang disebut poli yang artinya banyak, yaitu suatu gula kompleks dan menghasilkan lebih dari 10 molekul monosakarida pada hidrolisis itu. Terus yang selanjutnya ada fungsi karbohidrat itu sendiri. Fungsi karbohidrat itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, sumber energi utama, itu sudah pasti. Cadangan energi untuk otot dan hati itu sudah pasti. Terus untuk melancarkan pencernaan itu juga. Terus sama sebagai pemanis alami. Terus pencernaan, penyerapan, transportasi, utilasi dan ekstraksi karbohidrat itu. Yang pertama pencernaan karbohidrat. Pencernaan karbohidrat itu yang pertama ada selain di lambung, selain di dalam badan itu, yang ada di luar itu adalah mulut. Di dalam mulut itu ada enzim petialin. Enzim petialin itu enzim atau yang berada di dalam air liur, sehingga ketika kita mengunyah dan air liur itu rasanya tawar, tetapi ketika sudah tercampur akan terasa manis. Makanya kenapa kita suka mengunyah tepung, jadi sehingga berasa manis, maka tepung yang dikunyah lambat laut akan terasa semakin manis, itu maksudnya. Oke, terus penyerapan karbohidrat itu dimulai di dalam duodenum setelah terbentuk hasil pencernaan monosakarida. Monosakarida dihasilkan oleh glukosa, fruktosa dan galaktosa. Semuanya termasuk molekul yang mengandung 6 buah atom karbon disebut heksosa. Terus ada transport monosakarida itu yang telah diserap ke dalam sel epitelis usus, diteruskan ke dalam cairan limpatik, kemudian masuk ke dalam kapiler darah dan dialirkan lebih lanjut melalui vena ke dalam hati. Di dalam sel hati, semua monosakarida mengalami transformasi menjadi glukosa. Seperti itu. Terus ada utilasi karbohidrat. Utilasi karbohidrat di dalam sel terutama sebagai penghasil energi, dan dalam hati juga menggunakannya pula untuk detoksin, zat-zat toksik, untuk detoksifikasi zat-zat toksik tertentu. Karbohidrat di dalam tubuh yang mengalami metabolisme untuk energi
melalui bentuk glukosa. Jalur katabolisme glukosa melalui dua fase, yaitu fase anaerobik yang disebut Eden-Mayer-Off dan fase aerobik yang disebut siklus Krebs, siklus asam sitrat, siklus asam trikat, bloksilat. Tuh. Terus ada yang terakhir, ekstraksi zat fresh produk dan dari pembakaran karbohidrat ialah CO2 dan H2O. Sebagian CO2 diubah gugusan asam karbohidratnya. Oke, terus yang ada kebutuhan karbohidrat. Tidak ada ketentuan dalam kebutuhan karbohidrat untuk manusia, tetapi WHO telah menetapkan menganjurkan 50-65% mengkonsumsi energi total yang berasal dari karbohidrat kompleks dan paling banyak 10% berasal dari gula. Itu. Terus sumber karbohidrat pertama ada biji-bijian, buah-buahan, umbi-umbian dan daun-daunan. Karbohidrat mempunyai fungsi penting dalam tubuh untuk menjaga dari serangan penyakit. Terus akibat kekurangannya dan kelebihannya. Kalau kekurangannya, jika kita kekurangan karbohidrat akan menyebabkan kurang energi protein atau KIP. Kelebihannya, karbohidrat dapat meningkatkan jantung semakin sampai diabetes karena kebanyakan mengkonsumsi gula, mengganggu metabolisme tubuh hingga rentan terkena obesitas. Itu tadi penjelasan karbohidrat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.